Nah, sekarang ini saya nggak sendirian untuk membahas lebih detail lagi mengenai produk terbaru dari Huawei untuk anak-anak nih ya. Ini pasti rekan-rekan media sudah nggak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Pasti selalu ada nih untuk acara-acara Huawei, yaitu Bapak Edi Supartono selaku Trading Director Huawei Consumer Business Group. Halo Pak Edi, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Kiki. Nah, ini dari Pak Edi dulu deh. Pak Edi, boleh jelaskan nggak sih sama rekan-rekan media, sahabat Kumela, dan juga Huawei fans ini produk terbaru apa Pak yang lagi dibawa sekarang ini? Oke, terima kasih Mbak Kiki. Halo, selamat sore semuanya rekan media dan Huawei fans di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya nih, Edi Supartono, Training Director Huawei CBG Indonesia. Nah, di sore hari ini kita akan meluncur salah satu produk terbaik Huawei lagi nih. Nah, untuk kali ini kita akan memberikan komitmen Huawei kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa untuk kebutuhan di berbagai segmen kita berusaha semaksimal mungkin memenuhi janji kita kepada konsumennya. Nah, untuk kali ini yang akan kita launch adalah Huawei MatePad T10 Kids Edition. Apa yang menarik dari tablet ini? Kita akan bahas satu persatu. Ya, untuk yang pertama, Huawei MatePad T10 Kids Edition ini memberikan sebuah area khusus untuk anak-anak ataupun adik-adik kita nih, yaitu Kids Corner. Kids Corner ini adalah sesuatu yang mungkin sudah pernah atau mungkin bagi para Huawei fans sudah cukup familiar nih di tablet Huawei sebelumnya. Tapi untuk kali ini kita memberikan sesuatu yang berbeda. Kids Corner yang baru ini dilengkapi dengan berbagai macam kebutuhan yang melengkapi apa yang dibutuhkan oleh orang tua ataupun mungkin kita sebagai orang dewasa ya, untuk adik-adik kita, anak-anak kita membutuhkan Kids Corner ini untuk lebih bisa melakukan supervisi yang lebih intens lagi nih kepada adik-adik ataupun anak-anak kita. Yang pertama dengan berbagai macam menu yang menarik sehingga tidak membosankan, seperti yang kita tahu bahwa biasanya anak-anak ini cenderung tertarik dengan hal-hal yang baru dan menarik. Kita memberikan sesuatu yang berbeda dan menarik dari Huawei Kids Corner yang baru ini. Nah, Huawei Kids Corner ini juga dilengkapi dengan adanya parental control yang cukup kuat. Nah, seperti apa? Nanti kita akan bahas nih lebih detail. Seperti apa sih parental control yang ada di Huawei MatePad T10 Kids Edition ini. Nah, di Kids Corner yang baru, Huawei MatePad T10 Kids Edition ini memiliki berbagai macam menu-menu yang bisa dipilih, seperti kamera, perekam, kemudian ada aktivitas untuk melukis juga. Nah, ini semua bisa dijadikan sebagai trigger bagi para anak-anak kita ataupun adik-adik kita untuk mengeksplor kebutuhan-kebutuhan ataupun minatnya. Yang menariknya, di Kids Corner ini, untuk sarana multimedianya bisa difilter sesuai dengan kebutuhan. Jadi, adik-adik ataupun anak-anak kita bisa melihat konten yang telah kita tentukan. Nah, seperti yang kita tahu nih, terkadang sulit sekali untuk memfilter ya konten-konten yang cukup sensitif karena saat ini dunia terhubung dengan internet dan ini sangat krusial sekali bagi kita untuk bisa memfilter ini bagi anak-anak ataupun adik-adik kita. Oke, kemudian berikutnya masih di Kids Corner. Kali ini Kids Corner yang baru dilengkapi dengan adanya pelindung terhadap tablet pada saat melakukan pengisian daya. Biasanya kita seringkali menemui adik-adik ataupun anak-anak kita ini tetap menggunakan tablet walaupun dalam kondisi di charging atau walaupun diisi dayanya nih. Nah, dengan menggunakan Kids Corner yang baru, MatePad T10 Kids Edition ini memberikan pengaman. Jadi pada saat tablet dalam kondisi charging, di Kids Corner ini tidak akan bisa dipakai. Jadi secara otomatis si MatePad T10 Kids Edition ini akan melock dan menunjukkan gambar yang cukup menarik juga gambarnya bahwa tablet ini saat ini sedang di-charging dan tidak bisa digunakan gitu. Jadi ini cukup menarik minat bagi anak-anak dan adik-adik kita karena dia juga memberikan gambar yang menarik dan penjelasan mengapa tablet ini tidak bisa digunakan pada saat diisi daya. Oke, yang berikutnya ini cukup menarik. Karena seringkali kita temui bahwa adik-adik ataupun anak-anak kita ini melihat tablet ini tanpa batasan, tanpa waktu yang seringkali berbahaya bagi matanya ya. Nah,
Huawei MatePad T10 Kids Edition ini memberikan blue light filter dengan sertifikasi TUV Rainland. Jadi, dia akan memfilter sebagian besar dari cahaya biru yang berbahaya bagi mata. Karena biasanya kalau anak udah melihat, apalagi terkadang di tempat yang gelap atau mungkin dalam kondisi yang tidak baik, nah itu seringkali memberikan bahaya atau terhadap kesehatan mata. Nah, dengan blue light filter ini, Huawei memberikan perlindungan bagi kesehatan mata adik-adik ataupun anak-anak kita. Oke, berikutnya ini cukup menarik. Selain perlindungan terhadap mata, Huawei juga memberikan perlindungan terhadap bagaimana si anak ini menggunakan MatePad T10 Kids Edition dengan adanya posture alert. Nah, posture alert ini akan memberikan pemberitahuan secara berulang-ulang jika si anak belum merubah posturnya, misalnya tablet ini digunakan dalam kondisi berbaring contohnya. Nah, tablet itu akan memberikan peringatan secara terus-menerus dan tidak akan merubah tampilannya, ya, tetap dengan tampilan yang menarik, tapi tidak akan bisa dimainkan jika si anak tidak merubah posturnya dalam melihat tablet. Gitu, misalnya sambil tiduran, nah itu tidak akan bisa dimainkan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, MatePad T10 Kids Edition ini juga memberikan alerts dalam bentuk bumpy road alerts. Jadi bumpy road alerts ini jika tablet ini digunakan dalam misalnya kondisi berkendara, gitu ya. Kalau tadi berbaring, nah kali ini berkendara. Sama halnya seperti posture alert, bumpy road alerts ini juga tidak akan berhenti jika si anak tetap masih memaksa untuk memainkan tabletnya. Dia akan muncul gambar bahwa tablet ini membuat saya tidak enak badan ataupun tidak nyaman dan sebagainya. Tapi dengan gambar yang cukup menarik adik-adik ataupun anak-anak kita gitu. Jadi lebih ramah terhadap mereka. Nah, seperti yang kita tahu bahwa melihat tablet dalam kondisi berkendara ataupun melihat gadget ya dalam kondisi berkendara ini terkadang bisa menimbulkan kondisi yang tidak nyaman ya, atau kalau bahasa kasarnya nih mabok perjalanan gitu kadang-kadang kalau udah ngelihat kelamaan. Nah, oke, berikutnya. Nah, kali ini kembali ke kesehatan mata nih, karena biasanya mata menjadi salah satu faktor yang sangat rentan jika udah berhubungan dengan tablet gitu, karena terus-menerus dipakai. Nah, kali ini Huawei MatePad T10 Kids Edition memberikan perlindungannya dalam bentuk e-book mode. Jadi untuk melihat gambar-gambar ataupun mungkin membaca cerita ataupun mungkin tulisan-tulisan yang dalam waktu lama dibaca, nah e-book mode bisa memberikan mode layaknya kita membaca buku ya atau mungkin koran. Jadi warnanya berubah menjadi hitam putih. Nah, ini lebih sehat dibandingkan dengan melihat warna-warna yang bermacam-macam. Karena dalam jangka waktu lama biasanya banyak sekali warna yang membuat mata kita cepat lelah. Tapi tidak halnya dengan hitam putih. Itu sebabnya e-book mode bisa digunakan bagi si anak ataupun adik-adik kita jika ingin membaca ataupun melakukan sesuatu dalam waktu lama di tablet Huawei MatePad T10 Kids Edition. Oke, nah selanjutnya kali ini berhubungan dengan parental controls nih yang tadi saya sebutkan. Parental controls ini berhubungan dengan bagaimana kita sebagai orang dewasa ataupun orang tua melindungi adik-adik ataupun anak-anak kita dalam menggunakan gadget. Nah, parental control yang pertama di Huawei MatePad T10 Kids Edition ini adalah manajemen waktu. Nah, uniknya, MatePad T10 Kids Edition ini bisa memberikan rentang waktu berapa lama, misalnya let's say dalam sehari, si anak ini ataupun adik kita ini bisa menggunakan tablet. Gitu. Jadi misalnya sehari, oke, kamu cuma boleh menggunakan tablet 1 jam, itu bisa diatur. Untuk di weekend dibedakan menjadi 2 jam, itu bisa dibedakan. Kemudian dalam waktu 1 jam sehari ini per sesi berapa lama itu bisa diatur. Misalnya per sesi hanya 30 menit maksimal atau 15 menit maksimal. Kemudian antar sesi jeda istirahatnya berapa lama misalnya. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Itu semua bisa diatur secara detail di manajemen waktu. Nah, begitu waktunya habis gitu ya, maka tablet ini akan langsung mengunci, tidak bisa digunakan, tapi tetap dengan gambar yang menarik dan ada tulisan-tulisan yang cukup menarik ya. Misalnya, oke, sekarang sudah selesai waktu untuk bermain tablet, waktunya untuk membantu orang tua, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal ini tetap menumbuhkan kreativitas dan men-trigger si anak ini untuk lebih berinteraksi dengan sosial juga, tidak hanya
terus-menerus melihat tablet gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah manajemen aplikasi. Ya, seperti yang kita tahu saat ini aplikasi mungkin sudah ribuan banyak sekali dan terkadang kita sendiri pun tidak tahu nih seberapa bahayanya aplikasi ini, seberapa konten-konten apa saja, apakah ada yang sensitif atau enggak, kita tidak tahu jika si anak mendownload sendiri. Nah, dengan menggunakan MadPad T10 Kids Edition di Kids Corner ini, kita bisa mengatur parental control-nya untuk menentukan aplikasi mana yang akan bisa dibuka oleh si anak dan aplikasi mana yang tidak. Jadi jika aplikasi ini kita izinkan ya, misalnya yang berhubungan dengan permainan ya, permainan untuk anak-anak tentunya, kemudian juga berhubungan dengan sekolah, let's say misalnya Zoom ataupun aplikasi-aplikasi lain untuk belajar gitu. Nah, itu bisa kita centang, kemudian dia akan muncul di Kids Corner. Jika tidak, tidak akan muncul. Jadi lebih aman buat kita untuk mengizinkan anak kita berinteraksi dengan tablet tanpa supervisi yang terlalu ketat. Gitu. Kemudian berikutnya selain manajemen aplikasi adalah manajemen konten. Oke, tadi mungkin saya sempat sebutkan di bagian multimedia, manajemen konten ini adalah bagaimana kita bisa mengatur dalam galeri kita foto atau video apa yang bisa dilihat oleh si anak. Ya, mungkin terkadang tablet ini mungkin dipakai untuk tidak hanya oleh si anak ya, mungkin ada kakaknya juga yang sedikit lebih dewasa, mungkin sudah SMA, mungkin ada konten-konten sensitif ya, mungkin agak berbau kekerasan atau apa. Nah, kita nggak mengizinkan si anak ini untuk melihat ini, maka kita bisa memilih untuk tidak menunjukkan konten ini di Kids Corner. Jadi semuanya bisa kita atur dan kontrol apa yang boleh dan tidak dilihat oleh si anak ini. Gitu. Jadi kita sebenarnya lebih aman jika meninggalkan anak kita dengan MadPad T10 Kids Edition ini jika telah mengatur kondisi-kondisi yang kita inginkan di parental control ini. Oke. Nah, berikutnya yang menarik dari Huawei MadPad T10 Kids Edition ini adalah dia juga memiliki laporan penggunaan. Jadi seperti yang mungkin tadi saya sempat sebutkan ya, bahwa jika beberapa orang tua mungkin tidak bisa melakukan supervisi secara ketat terhadap anaknya, atau bahkan memilih untuk tidak melakukan supervisi yang terlalu ketat terhadap anaknya gitu. Nah, laporan penggunaan di MadPad T10 Kids Edition ini bisa memberikan catatan penggunaan tablet ataupun aplikasi apa saja yang digunakan oleh si anak. Jadi apabila mungkin kita, contoh saya pribadi misalnya, memiliki perjanjian nih dengan anak saya, hari ini pokoknya kamu punya waktu main game 15 menit, untuk belajar 30 menit. Nah, saya bisa melihat nih di laporan penggunaan, apakah benar si anak ini menggunakan waktunya 15 menit untuk bermain game dan 30 menit untuk belajar. Karena di sini tertera nih aplikasi yang dia buka itu berapa lama, ininya berapa lama gitu. Jadi kita bisa memberikan kebebasan yang bertanggung jawab nih terhadap si anak nih dengan adanya laporan penggunaan ini nih. Nah, ini menarik sekali nih sebenarnya. Nanti akan banyak pembicaraan sehubungan dengan ini ya, dengan speaker kita juga nih sehari-hari ini ya. Nggak sabar. Oke, kemudian berikutnya, nah ini yang menarik dari si MadPad T10 Kids Edition ini adalah dengan adanya Kids Case. Karena biasanya jika berhubungan dengan anak, tablet itu tidak hanya perlu dijaga isinya, tapi juga fisiknya. Ya, mungkin yang pertama kita tahu anak itu tidak selalu bisa menjaga barang secara hati-hati. Tidak usah elektronik ya, mungkin mainan saja jika tidak kita perhatikan secara ketat, kadang-kadang dijatuhkan, kemudian dilempar dan sebagainya. Nah, apalagi memberikan barang berupa elektronik agak was-was nih sebagai orang tua nih. Nah, Kids Case bisa memberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap MadPad T10 Kids Edition ini karena dia cukup durable ya, jadi cukup kokoh perlindungannya. Bahannya ini sangat tebal, jika misalnya tidak sengaja terjatuh atau mungkin ditaruh kasur gitu ya, terus nggak sengaja kesenggol, kejatuh, nah orang tua bisa lebih tenang dengan adanya si Kids Case ini. Itu yang pertama. Menariknya, case ini dibuat dengan material yang ramah lingkungan. Jadi memiliki material sekelas food grade. Jadi cukup aman karena seperti yang kita tahu ya, mungkin anak-anak yang di bawah preschool ya biasanya mungkin masih suka menggigit-gigit barang gitu ya. Kadang-kadang suka sambil tidur, sambil itu terus gigit-gigit iseng ya, mungkin masih gatel giginya mau tumbuh atau apa. Nah, ini kadang-kadang kita khawatir kan, setiap kali apa yang dimasukin ke mulut, jangan dimasukin mulut, jangan dimasukin mulut. Nah,
Dengan menggunakan material dari ramah lingkungan sekelas food grade di kids case ini, kita bisa mungkin sedikit lebih tenang karena bisa dipastikan bahwa bahan ini adalah non-toxic. Nah, tidak hanya dari case-nya, tapi juga pen-nya gitu. Nah, bagi si anak untuk menunjang kreativitasnya, MadPad T10 Kids Edition ini disertakan dengan pen yang sangat fleksibel namun juga cukup detail. Sehingga jika si anak ingin melukis ataupun menggambar ataupun mewarnai dan yang lainnya menggunakan stylus ini bisa secara lebih detail. Dan nggak perlu khawatir, penyakitnya stylus adalah apa? Sering hilang. Saya lupa naruh gitu ya, saya aja kadang di perangkat elektronik saya, stylus tadi saya taruh mana gitu. Nah, dengan menggunakan stylus di kit case ini, ada tali pengikat dan ada slot untuk menaruh case-nya atau stylusnya ini. Jadi bisa ditaruh di dalam case-nya, kita lebih tenang. Jadi nggak perlu khawatir mencari case, stylusnya karena sudah ada di dalam case-nya. Ada tempatnya bisa ditaruh, jadi lebih aman ya, bisa untuk dibawa kemana-mana. Dan seperti yang bisa dilihat, tabletnya ini memiliki perlindungan dengan pegangan layaknya koper gitu. Jadi kalau kita ngajak anak-anak pergi untuk oke, itu tabletnya, MadPad-nya dibawa, si anak tinggal memegang gagangnya untuk dibawa kemana-mana gitu. Jadi kita lebih tenang juga. Itu tadi jika kita berbicara mengenai tablet untuk anak-anak kita yang mungkin masih dalam usia pertumbuhan ya, mungkin preschool ataupun school sekitar 3 mungkin sampai 8 tahun. Nah, MadPad T10 Kids Edition ini tidak terbatas hanya untuk anak-anak sebenarnya. Karena jika anak ini tumbuh dewasa bagaimana? Atau mungkin ada kakaknya, masa harus beli tablet lagi? Nggak perlu khawatir, karena MadPad T10 Kids Edition ini bisa dengan mudah dirubah ke mode normal. Jadi bagi adiknya yang mungkin masih usia preschool tadi atau masih kecil, bisa menggunakan Kids Corner untuk lebih aman. Untuk kakaknya yang lebih dewasa mungkin sudah lebih bertanggung jawab dan lebih tahu konten apa yang bisa dilihat dan tidak, kita bisa masukkan ke mode normal dengan mudah untuk perpindahannya. Jadi tablet ini bisa dibilang tablet untuk keluarga sih sebenarnya ya. Mungkin lebih tepatnya ini MadPad T10 Family Edition nih. Oke, nah bagaimana dengan performa? Tidak perlu khawatir karena Huawei MadPad T10 Kids Edition ini juga dilengkapi dengan performa yang cukup mumpuni untuk keseharian ya, baik itu mungkin untuk kebutuhan ayah, ibu, kakaknya atau mungkin adiknya dengan 75% screen to body ratio, jadi layarnya cukup luas dan dilengkapi dengan tampilan yang cukup detail dengan adanya Huawei Clarivu, dilengkapi juga dengan resolusi yang cukup tajam yaitu 1280x800 dan tentunya memori yang cukup besar dengan RAM 2 dan internal 32 GB membuat MadPad T10 Kids Edition cocok untuk kegiatan sehari-hari bagi seluruh anggota keluarga. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Saya Edi Suparsono, saya kembalikan ke Mbak Kiki.